Gadung ya, gadung. Dari mana Oh, bisa ceritanya? jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. KRL Komuter Lain Jabodetabek memiliki produk kartu multitrip, yaitu kartu yang diisi saldo uang dan berfungsi sebagai tiket untuk naik KRL. Sekarang sudah bekerja sama dengan semua penyedia jasa transportasi Jakarta, jadi selain naik KRL bisa juga naik busway, MRT, dan LRT. Bagaimana cara belinya? Ada berapa cara dan bagaimana proses isi saldonya? Bagaimana cara penggunaan di semua jenis transportasi? Mari simak di konten kali ini. Pertama adalah cara beli kartu multitrip di stasiun KRL. Pergi ke stasiun KRL terdekat, untuk contoh ini ke stasiun Bogor. Berjalan ke lobi pintu masuk gedung stasiun, khususnya bagian penjualan tiket. Berjalan menuju area pembelian tiket otomatis, khususnya vending mesin tiket yang besar. Vending mesin ini dilengkapi dengan info beli dan isi saldo kartu, layar sentuh, lubang keluar tiket dan bukti transaksi, lubang masuk kartu dan uang, dan lubang keluar uang kembalian. Mulai dengan memilih pembelian kartu multitrip. Harga kartu 20.000 dan isi saldo 10.000. Pilih metode pembayaran tunai. Silakan masukkan uang Anda. Siapkan uang 30.000 hanya bisa dengan pecahan 10, 20, atau 50.000. Masukkan uang per lembar, misal 20.000 dulu, sampai berhasil masuk dan muncul di layar. Lalu 10.000 sampai berhasil masuk dan muncul juga di layar. Mohon tunggu, transaksi Anda sedang diproses. Jika berhasil, kartu multitrip akan keluar. Transaksi berhasil. Ambil kartu dan pembelian kartu multitrip berhasil. Setelah berhasil membeli kartu multitrip, selanjutnya akan dijelaskan 3 cara mengisi saldonya, yaitu isi saldo di vending mesin besar, mesin top up kecil, dan loket dengan petugas. Pertama adalah cara isi saldo kartu multitrip di vending mesin besar stasiun KRL. Di vending mesin besar yang sama dengan tempat beli kartu, pilih top up kartu multitrip. Masukkan kartu multitrip ke lubang kartu di bagian kanan bawah mesin sampai masuk dan layar berubah. Pilih metode pembayaran tunai. Isi saldo dengan nominal 10, 20, atau 50.000, contoh isi 20.000, langsung masukkan uang 20.000 ke lubang uang sampai muncul di layar. Anda akan mengisi ulang KMT. Pilih OK. Transaksi berhasil. Silakan ambil KMT Anda. Ambil kartu di lubang kartu yang tadi. Dan isi saldo dengan vending mesin besar berhasil. Kedua adalah cara isi saldo kartu multitrip di mesin top up kecil stasiun KRL. Di samping vending mesin besar, terdapat mesin top up KMT kecil yang hanya bisa isi saldo dan tidak menjual kartu. Mesin dilengkapi layar sentuh, lubang kartu dan instruksi penggunaan, serta lubang uang dan struk transaksi. Letakkan kartu di lubang kartu sampai muncul saldo di layar. Pilih cara bayar tunai. Isi saldo dengan nominal 10, 20, atau 50.000, contoh isi 10.000, langsung masukkan uang 10.000 ke lubang uang sampai muncul di layar. Pilih lanjut dan tunggu mesin bekerja mengisi saldo. Transaksi berhasil. Selesai isi saldo, ambil kartu dari lubang kartu. Dan isi saldo dengan mesin top up kecil berhasil. Ketiga dan terakhir adalah cara isi saldo kartu multitrip di loket dengan petugas stasiun KRL. Pergi ke loket yang berada di samping atau di sekitar vending mesin besar atau mesin top up kecil. Masuk dalam antrian, siapkan kartu multitrip dan uang tunai minimal 10.000. Menuju ke loket, serahkan kartu dan uang ke petugas, tunggu sebentar dan ambil kembali kartu multitrip. Dan isi saldo di loket dengan petugas berhasil. Setelah melakukan top up atau isi saldo, sebaiknya lakukan cek saldo untuk memverifikasi keberhasilannya. Bisa cek saldo ke kotak hitam papan merah bertuliskan aktivasi dan cek saldo. Tempel kartu di kotak dan saldo akan muncul di layar. Setelah proses beli kartu multitrip dan isi saldo berhasil, sekarang langsung kita gunakan untuk naik semua jenis transportasi di Jakarta. Pertama adalah KRL Komuter Lain Jabodetabek, menuju ke stasiun KRL terdekat, contoh stasiun Bogor. Lalu berjalan masuk gedung stasiun ke arah gerbang tapping. Siapkan kartu multitrip, tempel kartu di kotak kuning bawah layar sampai lampu hijau dan berjalan melewati palang putar. Lalu berjalan menuju ke peron untuk naik KRL. Untuk contoh ini ke peron 8 stasiun Bogor. Sekarang dari stasiun Bogor hanya ada satu jurusan, yaitu ke Jakarta Kota.
Dari peron 8 langsung naik ke KRL. Bebas duduk di kursi atau berdiri di posisi yang masih kosong, jangan di gerbong wanita dan kursi prioritas kecuali memenuhi syarat. Setelah masuk jam keberangkatan, pintu KRL ditutup dan mulai berjalan. Dan nikmati perjalanan. Jalur keluar stasiun Bogor dan Pasar Anyar. Jembatan penyeberangan Cibogor dan flyover Jalan RE Marta Dinata. Pondok Rumput dan Kebun Pedes, Dokput Bondes. Jalan Dadali. Underpass Jalan Baru dan flyover Tolbor. Area di sepanjang Jalan Raya Cilebut. KRL akan berhenti untuk naik turun penumpang di stasiun yang dilewati, contoh stasiun Cilebut. KRL berhenti, pintu dibuka, dan naik turun penumpang. Setelah selesai, pintu ditutup dan KRL kembali melanjutkan perjalanan. Area di sepanjang Jalan Raya Bojonggede. Jalan Raya Bojonggede. KRL arah sebaliknya. Memasuki stasiun tujuan perjalanan, sebagai contoh stasiun Bojonggede. KRL akan berhenti, pintu terbuka, dan turun dari KRL ke peron. Berjalan ke arah pintu keluar stasiun, pertama menuju underpass di tengah peron. Belok ke underpass dan turun tangga untuk menyeberangi rel ke peron sebelah. Menyusuri terowongan underpass, dan di ujung kembali naik tangga keluar underpass. Berjalan lurus ke ujung peron menuju pintu keluar stasiun. Menuju ke gerbang tapping, siapkan kartu multitrip, tempel kartu di kotak kuning sampai lampu hijau, saldo terpotong, bayar tarif contoh 3.000, dan dorong palang putar. Dan berjalan keluar stasiun. Pakai kartu multitrip KRL untuk naik KRL komuter lain berhasil. Kedua adalah kereta MRT Jakarta, menuju ke stasiun MRT terdekat, contoh stasiun Setiabudi. Berjalan masuk ke dalam stasiun ke arah gerbang tapping dan siapkan kartu multitrip atau KMT KRL. Tempel KMT KRL di mesin hitam depan gerbang sampai hijau dan bunyi, lalu berjalan masuk melewati gerbang. Berjalan turun menuju ke peron stasiun bawah tanah. Tunggu kereta MRT tiba di depan gerbang kaca dan bisa lihat jam kedatangan di papan LED. Naik kereta MRT sebagai contoh jurusan Bundaran HI Lebak Bulus yang datang tepat waktu. Setelah pintu dibuka dan penumpang turun, naik ke kereta MRT, bebas duduk di kursi atau berdiri di posisi yang masih kosong. Selesai naik turun penumpang, pintu kereta dan gerbang kaca luar ditutup, kereta kembali berjalan. Karena di bawah tanah, pemandangan hanya dinding beton terowongan. Mendekati stasiun selanjutnya akan ada pengumuman. Kereta melambat dan berhenti di stasiun Bendungan Hilir. Pintu dibuka dan naik turun penumpang. Setelah selesai, pintu kereta kembali ditutup dan kereta kembali melanjutkan perjalanan. Pemandangan dinding beton terowongan lagi. Sebagai alternatif, bisa menikmati keindahan interior kereta. Mendekati stasiun tujuan, contoh stasiun Istora, bersiap turun dengan berjalan ke dekat pintu. Kereta melambat dan berhenti di stasiun Istora. Pintu kereta dan gerbang kaca luar dibuka dan berjalan turun dari kereta. Berjalan naik keluar dari peron bawah tanah menuju ke gerbang tapping. Berjalan ke gerbang tapping, siapkan KMT KRL. Tempel KMT KRL di mesin hitam depan gerbang sampai hijau dan bunyi, potong saldo, bayar tarif 4.000, dan berjalan keluar gerbang. Lalu berjalan naik keluar dari stasiun MRT Istora. Pakai kartu multitrip KRL untuk naik kereta MRT Jakarta berhasil. Ketiga adalah kereta LRT Jakarta, menuju ke stasiun LRT terdekat, contoh stasiun Velodrome. Berjalan masuk ke dalam stasiun, arah ke gerbang tapping, dan siapkan kartu multitrip atau KMT KRL. Tempel KMT KRL di lingkaran hitam bawah layar sampai palang gerbang terbuka dan berjalan masuk menuju ke peron. Naik kereta LRT sebagai contoh jurusan Velodrome Pegangsaan. Langsung masuk ke dalam kereta, bebas duduk di kursi atau berdiri di posisi yang masih kosong. Setelah masuk jam keberangkatan, pintu kereta LRT ditutup dan kereta mulai berjalan.
Jakarta International Velodrome. Perumahan Kayu Putih Pulau Gadung. Kereta memasuki stasiun selanjutnya, Equestrian. Kereta melambat dan berhenti, pintu dibuka dan naik turun penumpang. Setelah selesai, pintu kereta ditutup dan kembali melanjutkan perjalanan. Arena berkuda Equestrian. Masih perumahan Kayu Putih. Bersiap turun di stasiun tujuan, contoh Pulau Mas. Mendekat ke pintu, pintu dibuka dan turun dari kereta LRT. Dan berjalan melewati petugas yang ramah menuju gerbang tapping. Tempel KMT KRL di lingkaran hitam bawah layar sampai palang gerbang terbuka, potong saldo bayar tarif 1.500 dan berjalan keluar gerbang. Berjalan menuju ke pintu keluar stasiun LRT Pulau Mas. Pakai kartu multitrip KRL untuk naik kereta LRT Jakarta, berhasil. Keempat adalah busway Transjakarta, menuju ke shelter busway terdekat, contoh shelter Pasar Rumput. Berjalan masuk ke dalam shelter, arah ke gerbang tapping dan siapkan kartu multitrip atau KMT KRL. Tempel KMT KRL di lingkaran biru bawah layar sampai panah hijau, saldo terpotong bayar tarif 3.500 dan berjalan melewati palang putar masuk ke dalam shelter. Naik busway sebagai contoh nomor 4D jurusan Kuningan Pulau Gadung. Bis berhenti, pintu dibuka dan naik ke bis. Bebas duduk di kursi atau berdiri di posisi yang masih kosong. Dan nikmati perjalanan sesuai rute trayek bis. Pasaraya dan terminal bis Manggarai. Stasiun Manggarai. Dan terowongannya. Flyover Matraman. Dan perempatannya. Busway akan berhenti di tiap shelter yang dilewati, contoh shelter Matraman. Pintu dibuka dan naik turun penumpang. Setelah selesai, pintu ditutup dan busway kembali melanjutkan perjalanan. Pasar Pramuka. Gedung BPKP. Kampus UNJ. Mall Arion. Stasiun LRT Velodrome. Sampai di shelter tujuan, contoh Pemuda Rawamangun, bis berhenti, pintu dibuka, keluar bis dan berjalan ke gerbang keluar. Tempel KMT KRL di lingkaran biru bawah layar sampai panah hijau dan berjalan melewati palang putar. Dan berjalan keluar dari shelter busway. Pakai kartu multitrip KRL untuk naik busway Transjakarta, berhasil. Dan perlu diingat, KMT KRL hanya bisa digunakan untuk busway dari shelter atau tapping di gerbang. Tidak berlaku untuk busway dari bus stop atau tapping di mesin tap on bus. Sudah dilakukan percobaan dengan naik busway dari bus stop dan tapping di mesin tap on bus dan hasilnya gagal. Pertama adalah bis Metro Trans contoh nomor 4B Manggarai UI dari bus stop stasiun Tanjung Barat. Naik ke bis, langsung tempel kartu di mesin tap on bus samping supir dan mesin tidak ada respon. Ini nggak bisa ya, Pak? Oh, nggak bisa, Bang. Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa deh, Pak. Kalau di atas bisa ya. Oh, sini belum bisa. Karena bis sudah keburu jalan, jadinya diturunkan di bus stop selanjutnya. Kedua adalah bis shelter Trans dan Mini Trans dari bus stop stasiun Tebet. Shelter Trans contoh 6C stasiun Tebet Karet via Patra Kuningan dengan skin Mayasari Bakti Jadul. Naik ke bis, langsung tempel kartu di mesin tap on bus samping supir dan mesin tidak ada respon. Nggak bisa ya, Pak? Untuk kereta nggak bisa, Pak. Bisa Oh, di bisa. itu, Pak. Bisa di halte. Mini Trans contoh 6C stasiun Tebet Karet via Patra Kuningan juga. Naik ke bis, langsung tempel kartu di mesin tap on bus samping supir dan mesin juga tidak ada respon. Terakhir adalah angkot Jaklingko alias Mikrotrans, contoh Jak 43 Cililitan Tongtek dari bus stop stasiun Tebet pintu samping. Angkot pertama kabur. Ya. Angkot kedua akhirnya berhenti walau offside, langsung tempel kartu di mesin tap on bus samping supir dan mesin juga tidak ada respon. Nggak bisa ya, Pak ya? Ya nggak bisa kartu kereta. Dari mana Oh. bisanya ceritanya? Bisa ya? Oke. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah pakai kartu multitrip KRL di semua transportasi Jakarta. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.